Oke, selanjutnya kita akan membahas ya Bitcoin halving, yang mana merupakan event 4 tahunan di kripto yang terbukti rhyme dengan cycle kenaikan harga dari Bitcoin. Next. Jadi skemanya dari Bitcoin halving itu seperti ini ya. Reward dari penambang itu selalu dipotong 50% di setiap halvingnya. Yang mana ini menyebabkan deflasi dan terjadi supply shock karena Bitcoin ini jumlahnya maksimal hanya 21 juta. Tapi yang ada di pasar itu semakin sedikit. Setiap 4 tahun semakin sedikit. Sehingga otomatis secara hukum ekonomi ini akan meningkatkan permintaan sehingga meningkatkan harga dari Bitcoin. Next. Ini chart ya dari Yasir 2023 bahwa awalnya ya Satoshi Nakamoto itu ketika menambang Bitcoin ya blok pertama itu rewardnya ya 50 Bitcoin. Kemudian setiap halving jadi 25 ya. Kemudian jadi 12,5. Jadi 6,25. Yang mana ini akan berhenti di tahun 2140. Lalu pertanyaannya apakah yang nambang-nambang ini di tahun 2140 nggak bisa cuan lagi ya? Jawabannya bisa karena mereka menjadi validator dari transaksi Bitcoin. Malah bisa jadi lebih kaya ketika semua negara itu udah melek ya dengan Bitcoin. Sehingga Bitcoin ini menjadi salah satu aset yang berharga di dunia. Sehingga para penambang ini juga tetap akan memperoleh keuntungan ya. Jadi validator transaksi dari Bitcoin itu sendiri. Next. Karena halving ini kan kaitan erat ya dengan miner ya. Gimana keadaan on-chain di miner saat ini? Apakah mereka sell the news ya dengan ETF ini? Nyatanya kemarin juga pressure sellingnya itu juga kecil. Dan Bitcoin pun sekarang juga sedang terkonsolidasi. Next. Ini yang teman-teman lihat ya. Ini adalah indikator miner supply flow to exchange. Ini adalah indikator yang utama untuk menandai mulainya bull market dan juga mulainya bear market. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ketika miner ini ya quotes on quote sudah mulai memasukkan barang ke exchange, ini tandanya market Bitcoin itu akan jatuh. Ya, sama seperti yang teman-teman lihat ya di sini ya. 14 Januari ya, miner flow to exchange gede ya, Bitcoin turun. Kemudian ya, ini spiking yang paling gede ya di awal Januari ya 2022 ya. Yang terjadi apa? Bitcoin tanking down. Sementara yang teman-teman lihat sekarang ini justru semakin menurun karena mereka tidak memasukkan barang ke dalam exchange untuk dijual. Sehingga nafas kita masih panjang ya karena para miner ini jelas memiliki banyak sekali persediaan Bitcoin yang siap dilepas di pasar dan sampai sekarang ini masih sedikit dari miner yang masuk ke exchange. Sehingga kita masih bisa bernafas lega karena ada potensi untuk kenaikan Bitcoin bahkan di harga saat ini. Next. Ini adalah kumulatif revenue dari miners yang tadi juga dijelaskan ya oleh Bro Timothy yang mana sekarang ya thermocap ini masih sangat di batas bawah. Yang mana kita harus pasang siaga ya kalau thermocap ini ada di rentang 40. Sekarang masih di rentang 20. Jadi revenue-nya dari miner ya, ini masih belum tinggi. Sehingga mereka tuh nggak lepas. Ya secara logika aja. Mereka lepas kalau udah untung. Mereka lepas kalau harganya mahal. Kalau memang belum mahal, masih murah ya, jangan dilepas dulu. Itulah kenapa mereka masih nge-hold sekarang. Karena data dari thermocap, ya ini masih under 20. Ya bahkan dulu pernah spiking ya sampai 70 ya. Sekarang ini masih di rentang 20. Sehingga nafas kita masih panjang ya. Karena para miner ini mempunyai pandangan jangka panjang ya terhadap Bitcoin. Next. Dan ini harga dari Bitcoin sendiri secara ilmu tarik-tarik garis 1 tahun sebelum halving itu selalu naik. 1 tahun ya. Setelah halving juga naik terus. Sebelum halving naik terus, setelah halving naik terus. Dan kita akan halving ya, 2-3 bulan lagi. Sehingga secara probabilitas, Bitcoin ini kalau cuma dibeli aja sama tidur terus, itu posibilitas naiknya itu lebih tinggi daripada turun. Secara data, dari semua cycle yang ada. Jadi apakah kita percaya cycle atau percaya yang lain? Ya harus percaya dengan ini. Karena ini sudah terbukti secara siklus, selalu ada kenaikan. Setahun sebelum dan setahun sesudah. Next. Ini adalah chart ya dari diminishing return dari setiap halving, di mana
Bitcoin itu nggak bisa naiknya itu nggak seliar halving yang pertama. Kenapa? Ya karena kapitalisasi pasarnya sudah besar dan juga rewardnya udah berbeda dari setiap cycle. Sehingga teori dari diminishing return ini menjelaskan kalau kenaikan harga Bitcoin itu makin lama sebenarnya makin kecil, tapi cycle-nya ini menjadi semakin panjang. Sehingga dapat dilihat seperti ini, kita akan memiliki cycle yang lebih panjang. Bahkan sekarang pun memprediksi cycle-nya pun banyak yang salah ya, karena sebenarnya secara kuantitatif, itu harusnya di tahun 2022 itu justru naik gila-gilaan. Tapi yang terjadi justru kita koreksi ya sampai 70% yang lebih ya untuk Bitcoin di tahun 2022. Sehingga sudah terjadi anomali di siklusnya. Karena returnnya ini semakin lama itu semakin menurun dan cycle-nya itu menjadi semakin panjang. Next. Dan ini juga yang sama disampaikan Bro Timothy tadi ya. Jadi ini adalah hodl waves. Jadi orang yang udah pegang barang ya, yang paling gede ya, 10% orang yang punya Bitcoin yang banyak ini mereka justru udah sampai 10 tahun ini nggak aktif ya alamatnya. Karena mereka tidak berspekulasi jangka pendek. Sementara yang bawah ini ya para spekulan yang setiap hari keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Sehingga kamu mau lebih percaya mana? Orang yang punya uang Bitcoin lebih banyak atau cuman denger-dengerin informasi dari sosmed? Jual beli, habis itu nge-short, rugi, habis itu bingung. Ya mending dibuat beli Bitcoin terus kamu tunggu. Kamu split entry-nya ya, seperti borong Bitcoin itu langkah yang bijak ya. Itu adalah metode mean reversion namanya. Karena nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa timing marketnya itu kapan bottom, kapan koreksi, kapan top. Sehingga secara kumulatif dalam jangka panjang ini selalu naik. Berarti langkah yang paling benar yaitu adalah selalu beli. Di harga berapapun. Bahkan teman-teman ya ketika tarik garis dari harga all time high-nya di tahun 2021 akhir, tarik garis ya sampai 2022 akhir ya, ketika turun itu, beli 1 juta setiap minggu, itu kamu bukannya minus 80% ya, tapi kamu malah plus 7%. Karena selalu harganya itu seperti ini ya, kamu beli terus ya, suatu saat akan semakin seperti ini. Kamu belinya di sini atau di sini, it doesn't matter. Karena dalam jangka panjang itu selalu naik.